Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa mawala. Amma ba'd, wa hayyakum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu subhanahu wa ta'ala ala nikmatil iman wal islam wa ala nikmatil amni wal aman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina Nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa taba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian diwafatkan kecuali dalam kondisi iman Islam, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan perbanyaklah mencari bekal di dunia. Fa inna khairaz zadi taqwa, tapi ketahuilah bekal terbaik tiada lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. At-taqwa bimtithali awamirih, takwa itu dengan menjalankan perintah-perintah Allah sebaik-baiknya. Wajtinabi nawahi, dan takwa itu dengan menjauhi larang-larang Allah Azza wa Jalla sejauh-jauhnya. Jamaah salat zuhur Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Azza wa Jalla alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tatimmu shalihat, tiada lain nikmat itu kita pergunakan untuk menyempurnakan amal-amal soleh kita. Dan salah satu nikmat yang sangat agung dari Allah Azza wa Jalla, tiada lain adalah nikmatul amni wal aman. Allah memberikan kepada kita negeri yang aman, negeri yang damai. Allah Ta'ala mengingatkan kita, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Falyabudu rabb hadzal bait. Allah merintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla alladzi at'amahum min ju', yang Allah memberikan kita rasa cukup dari rasa kelaparan, wa amanahum min khawf, dan Allah memberikan rasa aman dari rasa ketakutan. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan a'zamun ni'am ba'dal imani al-amn wal aman, nikmat yang paling agung setelah nikmat Allah memberikan kita iman, tiada lain adalah nikmat rasa aman dan rasa damai. Kedua kalinya salawat dan salam, mari bersama-sama kita bacakan, kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi beserta keluarga beliau, wa ashabi sahabat-sahabat beliau, wa atba'ihi para pengikutnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sampai yaumul qiyamah. Allahumma ja'alna minhum, semoga Allah memasukkan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita atas izin Allah kelak mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Amin ya rabbal alamin. Insyaallah materi pada siang hari ini adalah hifdzul amni wal aman, yaitu menjaga kedamaian dan keamanan suatu negeri. Rasulullah SAW mengingatkan kita semua dari sahabat An Ubaidillah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu, man asbah minkum aminan fi sirbihi, barang siapa seseorang di pagi hari dia mendapatkan negerinya aman, negerinya tidak ada peperangan, negerinya tidak ada pertumpahan darah, mu'afan fi jasadihi, yang kedua di pagi harinya dia mendapatkan jasadnya dalam kondisi sehat, tidak ada peluru yang mengenai tubuh kita, tidak ada luka pada tubuh kita, wa indahu qutu yaumihi, dan pada hari itu Allah mencukupkan baginya, keluarganya, rezeki yang halal. Rasul mengingatkan, faka'anna mahisat lahu dunya bihadafiriha, seolah Allah mengumpulkan kebaikan dunia pada orang tersebut. Dan alhamdulillah kita mendapatkan 3 nikmat ini di negeri kita. Kita mendapatkan di pagi hari negeri kita dijaga oleh Allah, tidak ada huru-hara, tidak ada peperangan, tidak ada pertumpahan darah. Dan nikmat kedua pun kita dapatkan, kita di pagi hari tubuh kita sehat, tidak ada luka, tidak ada peluru, tidak ada panah yang mengenai kita. Dan nikmat ketiga pun kita dapatkan, pada pagi hari kita mendapati kecukupan pada diri kita dan keluarga kita. Maka jemaah, ini nikmat yang sangat agung dari Allah Azza wa Jalla yang wajib kita jaga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, jangan sampai kita kufur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah menggambarkan ada suatu negeri yang sebelumnya damai, aman, tapi mereka kufur akan nikmat Allah Azza wa Jalla. Allah gambarkan di surat An-Nahl di surat ke-16, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqahu Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Wa daraballahu mathalan qaryatan, Allah memberikan ibarat kepada ada suatu negeri kanat aminatan mutmainnah, negeri ini sebelumnya aman, damai, tidak ada peperangan, tidak ada kerusakan. Ya'tiha rizquha min kulli makan, dan Allah mengaruniakan kepada negeri tersebut rezeki dari berbagai arah. Ya, negeri ini damai, sentosa, rezeki datang dari berbagai arah. Itu juga negeri kita, cuma batu dilempar menjadi tanaman, kayu ditancapkan menjadi makanan, jaring ditebarkan pun ikan berdatangan. Artinya rezeki pada negeri kita pun begitu banyak. Fakafarat bi an'amillah, namun penduduk negeri tersebut tidak bersyukur kepada Allah. Mereka kufur akan nikmat Allah Azza wa Jalla atas kedamaian negeri tersebut. Fa'adhaqahu Allahu libasal ju', maka Allah timpakan kepada negeri yang sebelumnya aman, damai, ju', negeri itu ditimpa oleh Allah dengan apa? Kelaparan. Wal khauf, dan negeri itu ditimpa oleh Allah dengan rasa takut, peperangan. Bima kanu yasna'un, ini semua karena perbuatan rakyatnya yang tidak bersyukur kepada Allah, ya, akan nikmat negeri tersebut. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, agar Allah menjaga kedamaian negeri kita, keamanan negeri kita, ada 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, asyukru ala hadhihi ni'am wa hifdhihi. Yang pertama, syukur kepada Allah ala hadha an-ni'am, yakni al-amni wal aman. Kita benar-benar bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas nikmat aman dan damai negeri tersebut. Wa hifdhihi, dan bersama-sama kita menjaga kedamaian
negeri kita. Ini jemaah, ini yang pertama. Bersama-sama kita menjaga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum, seandainya kalian bersyukur, la azidannakum, niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid, seandainya kita kufur, tidak bersyukur kepada Allah, inna 'adabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah, siksa Allah, murka Allah sangatlah keras. Jemaah, tidak ada negeri yang sempurna. Tidak ada negeri yang sempurna. Setiap negeri mempunyai kekurangan masing-masing. Tapi kita dianjurkan oleh Allah untuk tetap bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah 3 nikmat itu kita dapatkan? Di pagi hari kita merasakan aman. Yang kedua, tidak ada peperangan, tidak ada luka pada tubuh kita. Yang ketiga, Allah masih memberikan makan untuk anak istri kita. Bapak-bapak, anak istrinya pagi hari ini pada sarapan tidak? Oh, semuanya sarapan. Sampai malam nanti masih ada makan? Masih. Cuma perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Fanzuru ila man asfal minkum, agar kita bersyukur kepada Allah. Lihatlah, ada negeri-negeri yang masih jauh tertinggal dari negeri kita. Jauh. Jemaah, sudah sering Anda sampaikan, dulu ada Libya, negeri yang dipimpin oleh seorang diktator, Muammar Gaddafi, memimpin 30 tahun. Jemaah, apakah ketika pemimpin itu digulingkan negerinya terus damai? Oh tidak. Jemaah, hancur, porak-poranda sampai sekarang. Dulu teman saya kuliah di Tobruk atau negaranya nama Tripoli. Negaranya itu hampir pendidikan gratis sampai kuliah, ya. Kemudian ada jemaah makanan murah. Tapi karena pemimpinnya dianggap diktator, digulingkan jemaah. Bahkan beliau itu sebenarnya kebaikannya sangat banyak. Kalau bapak-bapak pernah ke masjid Ustadz Arifin Ilham yang beliau telah tiada, rahimahullah ta'ala, itu yang bangun Islamic Centernya Muammar Gaddafi. Ketika beliau digulingkan, sampai sekarang pesantrennya tidak ada bantuan, bangkrut. Itu contoh kecil. Ini jemaah, digulingkan. Kemudian ada negeri yang juga Suriah atau Syria sekarang, ibu kotanya Dimashq. Ini negerinya dipimpin oleh pemimpin diktator. Sama jemaah, ingin digulingkan. Pertumpahan darah, jemaah, peperangan sampai sekarang belum selesai. Mana lagi jemaah? Irak, Saddam Hussein, dulunya pemimpinnya diktator, pengen digulingkan dan terjadi penggulingan. Bagaimana negeri itu sekarang jemaah? Hancur jemaah, porak-poranda. Yang menang, yang menguasai adalah negara-negara asing, merebutkan apa? Minyak dan seterusnya. Jadi rakyatnya diprovokasi. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi negeri kita jemaah, jangan sampai demikian. Yang pertama jemaah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat aman damai negeri kita, dan kita bersama-sama menjaga nikmat kedamaian negeri kita. Ini jemaah. Yang kedua, apa yang kita lakukan jemaah? Yang kedua tiada lain adalah doa lima salihil bilad wa li umarai. Yang kedua, berdoa untuk kebaikan negeri kita dan juga pemerintahan kita. Saya sering menyampaikan, kebanyakan kita itu doa untuk diri kita sendiri. Rabbik firli, ya Allah ampunilah aku. Untuk orang tua kita, wali walidayya. Untuk anak istri kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Untuk kaum muslimin, Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wallahi, jarang kita yang berdoa khusus untuk negeri kita. Setelah sholat misalnya, ya Allah jadikanlah negeri Indonesia negeri yang aman, damai, sejahtera. Jarang. Ada yang habis sholat dari doa kayak gitu Pak. Rabbi ja'al hadzal balada aminah. Ada Pak? Rekan-rekan ada? Jarang. Wali amirihi,
ataupun mendoakan untuk pemimpinnya? Ada Pak? Mendoakan secara eksplisit, mendoakan presiden, ada Pak? Ya Allah, Allahumma arham Prabowo Subianto, ada Pak? Apalagi beda pilihan kemarin. La ilaha illallah. Gak jemaah. Padahal ini ajaran para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada aminah, baik di surat Al-Baqarah ataupun surat Ibrahim. Ya Allah, jadikan negeri yang aku tinggali, negeri Mekah, negeri yang engkau jaga, negeri aman, damai, sentosa. Gak ada jemaah kita yang doa. Jangan sampai nikmat keamanan itu dicabut oleh Allah karena kita tidak berdoa kepada Allah. Dan tidak ada di antara kita itu jarang mendoakan pemimpinnya. Padahal Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah dia mengatakan, seandainya aku punya satu doa, yang satu doa itu dijawab oleh Allah, aku akan jadikan satu doa itu untuk pemimpinku. Kemudian ditanya oleh murid-muridnya, kenapa? Dia menjawab, seandainya aku jadikan doa untuk pemimpinku, salihal ibadi wal bilad wa ana minhum, Allah akan menjadikan negeriku aman, pemimpinku adil, dan saya pun mendapatkan kebaikan negeri dan pemimpin yang damai dan adil. Seandainya doa itu untukku, ya untukku saja. Ini jemaah. Apanya doa kepada Allah Azza wa Jalla? Bukan malah menghujat, menjelekkan. Allah yang jemaah. Nabi SAW beliau mengingatkan kita. Ya. Beliau bersabda dalam hadis sahih, Rasulullah SAW beliau mengingatkan kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadyi. Nanti ada suatu pemimpin yang mereka tidak berhukum dengan hukumku. Ya. Wa la yastanuna bi sunnati, dan mereka tidak mengikuti sunnahku. Wa sayaqumu fikum rijalun qulubuhum qulubus syayatin, dan nanti ada pemimpin-pemimpin yang hati mereka seperti hati syaitan, fi jusmanil insan, dalam bentuk manusia. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa'ati, dan pemimpin ini sangat zalim, dia memukul punggung-punggung kalian dan mengambil harta-harta kalian, merampas harta kalian, fasma' wa'ati. Rasul mengingatkan, sabar, dengarkan, taati. Apakah pemerintah kita sekejam Firaun, Pak? Pemerintah kita sekejam Firaun? Tidak. Firaun itu apa jemaah? Membunuh setiap bayi laki-laki, menjadikan Bani Israel sebagai budaknya. Sebagai apa? Budaknya. Untuk membangun piramid, untuk membangun Sphinx dan lain sebagainya, itu dari apa? Perbudakan. Yang diperbudak adalah terutama Bani Israel. Kemudian diutus Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun alaihissalam. Kalau Bapak baca surat Toha, apa perintah Allah kepada Musa dan Harun? Allah Ta'ala berfirman, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kalian kepada Firaun, innahu tagha, karena dia sudah melampaui batas. Bahkan dia mengaku ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang tinggi. Apa perintah Allah? Apa perintah Allah di surat Toha? Faqula lahu qawlan layyinan, ucapkanlah kepada mereka ucapan yang lembut. Subhanallah, ucapan lembut, layyinan, ucapan yang sopan bahasa Indonesia. Ini pada orang yang melampaui batas. Firaun itu mengaku Tuhan, memperbudak orang-orang Yahudi. Ya. Ini coba membunuh setiap bayi yang lahir. Itu saja Allah Ta'ala berfirman, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergilah, menghadaplah Fir'aun, karena dia sudah tagha, melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan,
Tapi jangan lupa, nasihatilah mereka dengan nasihat yang lemah lembut. Coba kalau di negeri kita gimana nasihatnya jemaah? Wah, sudah semua kebun binatang keluar. Semua kebun binatang keluar. Ucapan rakyat melampaui batas malah. Ada yang disebut Fir'aun lah, ada yang disebut Qarun, ada yang disebut Haman, dan seterusnya. Melampaui batas jemaah. Kenapa sih Allah ingin kita itu mengucapkan yang baik kepada pemimpin kita? Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ini singkat hadis perkataan beliau dalam atharnya, seandainya kalian dipimpin oleh pemimpin yang zalim selama 50 sana, selama 50 tahun Pak, seandainya pemerintah kita tuh zalim kayak Fir'aun 50 tahun, itu lebih baik min ayakunal haraj usbu'an, daripada terjadinya haraj. Haraj itu pertumpahan darah usbu'an, selama berapa? Sepekan. Itu lebih baik kita sabar dipimpin pemerintah yang zalim selama 50 tahun daripada terjadinya haraj. Haraj itu apa jemaah? Pertumpahan darah sesama kaum muslimin, sesama anak bangsa, usbu'an, yang pertumpahan darah itu terjadi selama sepekan. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, salah satu penyebab terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan itu apa jemaah? Sahabat terbaik Nabi, sehingga Nabi menikahkan dua putri beliau, sehingga beliau terkenal dengan Dzunnurai, pemilik dua cahaya Nabi SAW, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Ketika Umar terbunuh, maka datanglah berita sampai ke pelosok negeri bahwasanya Utsman itu tidak mengadili orang yang membunuh Umar, sampai terdengar oleh salah satu penghafal Al-Quran yang ada di Mesir juga. Maka beliau menganggap Utsman itu tidak adil. Utsman tidak adil. Maka orang ini mendatangi Utsman dari Mesir sampai ke Madinah. Itu kalau naik kendaraan itu bisa sebulan 2 bulan zaman dulu dengan naik unta. Kemudian orang ini apa jemaah? Beliau menganggap Utsman tidak adil. Karena apa? Berita hoax. Berita jemaah. Akhirnya Utsman yang setelah sholat, beliau sedang membaca surat Al-Kahfi, diriwayatkan beliau membaca wala yatalattaf, berlemah lembutlah, artinya Al-Kahfi ayat 19. Yang membunuh pun hafal Quran, sedang membaca zikir juga. Yang dibunuh Utsman sedang baca Quran. La ilaha illallah. Ini karena apa jemaah? Berita. Karena apa? Hoax. Berita yang tidak benar. Jadi yang paling mudah diadu domba adalah kaum muslimin. Yang rugi siapa? Kaum muslimin. Utsman terbunuh sedang membaca Al-Quran, yang membunuh pun berzikir kepada Allah, dua-duanya muslim. Ya jemaah, ini jangan sampai na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ini jemaah, jangan sampai terjadi. Mungkin yang terjadi berita apa jemaah, seorang ojol driver, siapa namanya, Afan Kurniawan terbunuh, rahimahullah, semoga Allah merahmati. Tapi ada tidak yang membahas 4 orang yang terbunuh di gedung DPR Makassar? Itu terpanggang jemaah. Ada 1 perempuan, 3 laki-laki, ada yang terjun dari 3 lantai mati. Apakah dibahas oleh kaum muslimin? Enggak. Rugi semua jemaah. 1 triliun ini untuk memperbaiki kerusakan 950 miliar. Ini yang rugi bangsa bareng-bareng jemaah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi yang kedua, mari kita doakan yang terbaik untuk negeri kita, doakan yang terbaik untuk pemerintah kita. Yang ketiga, agar Allah menjaga negeri kita, ya yang ketiga, ta'atu ulil amri. Kita sebagai rakyat wajib taat kepada pemerintah,
Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taati Allah, taati Rasul dan pemerintah kalian yang sah, pemerintah kita yang sah. Ini jemaah. Nabi SAW beliau bersabda, Rasulullah SAW beliau bersabda diriwayatkan Imam Ahmad, man arada an yansuha sultana fala yudhiru alaniyah. Ini Rasul jauh-jauh mengingatkan, kalau kalian pengen nasihati pemerintah, fala yudhiru alaniyah, jangan sekali-kali menasihatinya itu terang-terangan. Ini gak boleh dalam syariat kita ya, dalam syariat Islam. Walaupun negara kita demokrasi, tapi kita orang muslim. Jangan menasihati pemerintah itu terang-terangan. Oh, sekarang di sosial media, di TikTok, di IG, di Facebook, semua rakyat nasihati pemerintah. Anak orang yang gak lulus S1, bukan sarjana politik, semua sekarang stand up. Ya, nasihatin pemerintah. Rasul mengingatkan, fala yudhiru alainya, jangan pernah menasihati pemerintah terang-terangan. Walakin ya'khudha biyadihi wal yakhlubi. Kalau kalian bisa menasihati, nasihati sendiri, sembunyi, kalau enggak diam. Ini nasihat Nabi SAW. Fa in qubila fala, seandainya pemimpin Anda menerima itu yang diharapkan. Wa illa faqad attaita ma 'alaika. Kalau engkau sudah menasihatinya, kemudian dia tidak menerima, sudah gugur kewajiban kita. Nah, ini cuma. Jadi kalau Anda dekat dengan pemerintah, silakan nasihati dengan sendiri-sendiri, berdua, empat mata. Kalau Anda tidak punya kapabilitas itu, diam. Karena apa jemaah? Nabi SAW beliau bersabda, la zawalud dunya ahwanu minallah min qatlil nafsi mu'mini bighairil haqqi. Sesungguhnya lenyapnya dunia itu lebih ringan di hadapan Allah daripada terbunuh satu jiwa yang tanpa hak. Nah, ini udah berapa jiwa yang terbunuh coba di negeri kita? Jangan sampai merembet, meluas. Ini khawatir nanti ada pihak ketiga yang beruntung. Pendemonya sholat, yang di demo, penjaga pendemonya TNI Polri juga sholat, Allahu Akbar, pendemonya yang di demo Allahu Akbar, salah semua cuma. Maka Nabi SAW beliau bersabda, ya kita singkat hadisnya, kalau terjadi fitnah, orang yang di rumah itu lebih baik yang berada di luar rumah. Yang di luar rumah lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari menuju fitnah. Dan fitnah itu artinya apa? Perperangan antara dua kubu, yang dua kubu ini adalah orang-orang yang beriman pada Allah. Jadi pendemo juga muslim, TNI Polri juga muslim, sholat semua. Khawatir ada pihak ketiga yang tiba-tiba melempar bom molotov ke TNI. Apa yang terjadi? TNI marah, membagi buta, nembak. Atau sebaliknya, ada bom molotov yang mengenai pendemo yang muslim, pendemonya emosi, akhirnya pertumpahan darah. Ini yang namanya fitnah. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Siapa yang beruntung? Pihak ketiga. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat jemaah, hifdzul lisan, menjaga lidah kita. Kalau di zaman Nabi ya lidah, kalau di zaman sekarang ya sosial media. Ya. Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis sahih, hadisnya akan terjadi suatu masa orang yang benar dianggap pendusta, orang yang pendusta dianggap orang yang benar. Wa yatakallamu fihi ruwaibidh, dan di saat itu muncullah ruwaibidh. Orang yang banyak bicara di zaman itu adalah ruwaibidh. Maka sahabat bertanya, siapa ruwaibidh wahai Rasulullah? Rajulun tafihun yatakallamu fi amril 'amah, orang bodoh yang berani berbicara di hadapan orang banyak. Nah, sekarang Anda bisa di kamar buat video berbicara di hadapan orang banyak, di share di Facebook, di IG dan lain sebagainya. Ini cuma mulai zaman ini. Jadi berita yang benar itu malah bingung. Maka kita sebagai orang beriman diam. Falyaqul khaira aw liyasmut.
ucapkan yang baik, kalau tidak diam. Dan Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Hujurat ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, ketika datang seseorang yang belum Anda ketahui fasik, belum jelas, dengan suatu berita, fatabayyanu, dicek lagi beritanya. Am tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Berapa banyak suatu negeri yang mereka binasa, 'ala ma fa'altum nadimin, dan akhirnya kalian menyesal karena perbuatan kalian. Ini jemaah, ya. Jangan sampai di akhir zaman, jangan sampai kita malah jadi provokasi. Berita yang kita share provokatif, dan kita menjadi ruwaibitoh. Ya, apa ruwaibitoh? Orang yang hidup di akhir zaman, tidak punya ilmu tentang politik misalnya, tentang syariat Islam misalnya, tapi dia berani berbicara tentang negara, tentang Islam di hadapan orang banyak. Ini yang disebut oleh Nabi SAW dengan apa jemaah? Ar-ruwaibitoh. Dan Nabi SAW beliau bersabda, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemerintahannya yang tidak dia sukai, sabar. Pemerintahan kita ada kebijakan yang kita sukai, ya, kenaikan pajak, BBM naik dan seterusnya, ya. Falyaqra, yang kalian benci lah, gak suka kita. Falyasbir, Rasul mengingatkan sabar. Fa innahu man kharaja minas sultani shibra mata maitatan jahiliyah. Barang siapa seseorang yang keluar dari pemerintah atau dia memberontak kepada pemerintah sejengkal saja, dia melawan pemerintah, mata maitatan jahiliyah, maka dia mati dalam kondisi jahiliyah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Ya jemaah, jangan kita memberontak, membuat makar walaupun sejengkal. Orang yang mati melawan pemerintah yang sah, maka dia mati dalam kondisi jahiliyah. Dalam kondisi apa Pak? Jahiliyah. Pemerintahan kita memang bukan pemerintahan Islam, tapi menjaga seluruh syariat Islam. Rukun Islam pertama syahadat, Anda pindah KTP diatur. Rukun kedua sholat, waktu sholat ditentukan oleh Kementerian Agama. Rukun ketiga apa? Puasa. Puasa kapan awal Ramadan, kapan Lebaran pun diatur pemerintah. Terus apa? Zakat, ada Badan Amil Zakat Nasional. Yang kelima apa? Rukun Islam kelima haji. Alhamdulillah ada Wizaratul Haji wal Umrah, sudah dibentuk pemerintahan haji dan umrah, kementerian tersendiri. Rukun Islam dijaga oleh pemerintah kita. Maka perbanyak syukur tinggal di negeri kita, Pak. Dengan Allah menjaga negeri kita. Yang kelima, bahwasanya kita sebagai rakyat atau rakyat, kita memperbaiki al-iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah memberkahi negeri kita. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf, Allah Ta'ala berfirman, tulisannya kecil ini, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya suatu negeri beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, niscaya Allah akan membuka keberkahan rezeki baik dari langit ataupun dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kebanyakan penghuni negeri mendustakan Allah. Fa'akhadnahum, kami siksa mereka, bima kanu yakdzibun, karena mereka berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agar Allah menjaga negeri kita, kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah jamin negerinya menjadi negeri yang aman, damai dan sejahtera. Ini jemaah. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan pemimpin-pemimpin yang zalim karena mereka
rakyatnya pun zalim. Ya. Jadi kalau pemerintah kita zalim, itu memang rakyatnya juga zalim. Pemerintahnya korup karena rakyatnya juga masih korup. Nah, pemerintahnya korupsi karena rakyatnya juga menjaga juga rupanya. Sama Pak. Jadi kalau ingin pemerintahan kita, DPR, presiden adil, ya kita jadikan rakyat sebagai rakyat juga yang adil, karena pemerintah juga lahir dari rakyat. Anggota-anggota DPR itu bapak ibunya juga rakyat, presiden juga bapak ibunya rakyat. Kalau kita sebagai rakyat mendidik anak-anak kita bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan pemimpinnya juga yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menyatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dha. Demikianlah kami jadikan pemerintahan yang zalim dari rakyat yang sebelumnya juga zalim. Mafhum mukhalafah ayat ini, ya kalau kita ingin pemerintah kita adil, kita pun melahirkan generasi yang robbani, yang adil, iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nasihat untuk pemimpin yang kita nggak sampaikan di depan publik jemaah. Ya. Ada juga saya membuat artikel yang saya tulis, saya kirim juga ke Menses apa kementerian, baik lewat Facebook ataupun lain sebagainya, gitu aja. Tapi tersembunyi jemaah, tidak terang-terangan. Kalau kepada rakyat, kepada kaum muslimin, itu baru kita menyampaikannya secara langsung. Adapun kepada pemerintah, Rasul mengingatkan kita, falyudhiru alaniyah, kalau pengen nasihati, ya sembunyi-sembunyi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi 5 hal jemaah agar Allah menjaga kedamaian negeri kita. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kedamaian dan bersama-sama kita menjaganya. Yang kedua, kita mendoakan yang terbaik untuk negeri kita dan juga pemerintahan kita. Yang ketiga, kita wajib mentaati ulil amri selama ulil amri itu tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, kita menjaga sosial media kita agar sosial media kita bukan sosial media yang provokatif, tapi sosial media yang mendamaikan. Yang kelima, kita memperbaiki iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Masih ada 3 menit. Kalau ada dari bapak ibu yang mau bertanya, kayak pada ngantuk ini. Alhamdulillah, tidak ada. Alhamdulillah, ibu kota juga semakin kondusif, di berbagai daerah juga semakin baik. Ini salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjaga negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada kebenaran dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada kesalahan dari saya pribadi, akhirul kalam kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.